wabarakatuh. Ya, pagi hari ini, hari Senin, tanggal 7 September 2020, kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita, ya, masih di buku 4B. Oke, 4B subtema 3. Oke, sebelum kita lanjut pembelajarannya, ada baiknya kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim terlebih dahulu. Oke, kita bersama-sama membaca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian yang sudah siap untuk belajar, buka buku tematik 4B kalian di halaman 80. Kita akan beranjak ke subtema 3. Ya, minggu-minggu kemarin kita sudah mempelajari subtema 1 dan subtema 2. Sekarang kita beranjak ke subtema 3. Jika sudah dibuka di halaman 80, ya, di situ subtema 3 ini membahas mengenai energi alternatif. Ya, oke. Sebelum kita lanjut ke pembelajarannya, ada baiknya kalian anak-anak semuanya tidak men-skip video ini karena ini adalah video pembelajaran untuk kalian sendiri di rumah. Jadi diharapkan tidak ada skip video ya. Jadi kalian harus memperhatikan dan mempelajari video yang sudah di-share sebelum-sebelumnya. Jadi nanti untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ustadz jelaskan di video ini. Ya. Mohon disimak baik-baik, tidak ada yang men-skip video karena nanti tugasnya ini ada di tengah-tengah video pembelajaran. Oke? Jika seperti itu, kita lanjut pembelajaran kali ini. Apa itu sumber energi alternatif? Nah, kalau misalkan di minggu-minggu kemarin itu kita sudah mempelajari tentang dua sumber daya alam yang bisa diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Nah, contoh sumber daya alam yang dapat habis itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu contohnya adalah batu bara, ya, minyak bumi, dan gas alam. Itu salah satu contohnya tidak dapat diperbarui atau sumber daya alam yang akan habis jika dipakai dalam jangka waktu yang lama dan boros pemakaian. Nah, di subtema 2 juga sudah menjelaskan bahwa kita semuanya harus menghemat energi. Ya, penghematan energi itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai umat manusia yang menggunakan sumber energi yang ada di bumi. Oke. Kemarin juga di subtema 2 sudah dijelaskan bahwa sumber energi yang terbesar yang ada di bumi adalah matahari. Energi matahari tersebut bisa menjadi energi alternatif. Ya. Jadi energi matahari itu tidak akan habis dalam jangka waktu yang sangat lama. Tetapi apabila batu bara, minyak bumi itu akan habis dalam jangka waktu tertentu. Jadi manusia jika sudah habis menggunakan batu bara, minyak bumi, itu harus mencari lagi ke tempat yang lain. Sedangkan sumber energi alternatif ini artinya adalah sumber energi pengganti. Ya, jadi sumber energi pengganti itu ini namanya sumber energi pengganti. Jadi sumber energi alternatif itu adalah sumber energi pengganti yang berasal dari alam tetapi jumlahnya tidak terbatas atau dapat diperbarui secara cepat dan alami. Oke, seperti itu. Jadi kalian kalau misalkan mendengar kata alternatif, alternatif itu berarti artinya pengganti, ya. Oke, jadi sumber energi alternatif, Ustaz jelasin satu lagi, adalah sumber energi pengganti yang berasal dari alam, tetapi jumlahnya tidak terbatas. Nah, kalau tidak terbatas, berarti dia bisa diperbarui, ya. Diperbarui dengan cepat secara alami. Oke, itu adalah sumber energi alternatif.
Kalau misalkan batu bara, minyak bumi, dan gas alam itu bukan sumber energi alternatif, tetapi itu adalah sumber energi yang sudah ada di dalam perut bumi sejak dahulu kala, sejak jutaan tahun yang lalu, kemudian dimanfaatkan oleh manusia, dan jika diambil terus-menerus akan habis. Tetapi kalau energi alternatif ini dia tidak akan habis ya karena bisa diperbarui. Apa saja Kak sumber energi alternatif itu? Ya, kita lanjut. Contoh energi alternatif. Kalian masih di buku halaman 80 ya. Kalian sambil buka buku halaman 80. Ini ada contoh-contoh energi alternatif di halaman 80. Oke, yang pertama ada energi matahari yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, panas matahari dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, mengeringkan baju, memanaskan air, dan lain sebagainya. Ya, jadi cahaya matahari juga dapat menjadi sumber energi untuk menggerakkan mobil serta pembangkit listrik melalui panel surya. Nah, ini gambar di sampingnya adalah panel surya. Ya, panel surya itu yang sudah kalian kerjakan kemarin itu tugasnya itu ada tuh. Bentuknya seperti ini. Ini namanya panel surya. Atau untuk pembangkit listriknya disebut dengan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Manfaat energi matahari atau panas matahari itu banyak ya. Selain untuk memanaskan ruangan, mengeringkan baju, nah yang sering kita gunakan adalah mengeringkan baju atau sepatu kalian yang tiap hari basah kalau misalkan sudah dicuci. Ya. Nah, jadi kalau misalkan untuk menggerakkan mobil, ini biasanya menggunakan energi ini nih. Dari sini energinya. Oke. Kemudian ada energi panas bumi yang kedua. Energi panas bumi itu yang berasal dari dalam perut bumi. Biasanya di dalam perut bumi itu terdapat panas bumi yang dulunya itu berasal dari gunung berapi ya, bekas gunung berapi itu atau di sekitar lereng gunung berapi. Di situ terdapat energi panas bumi. Nah, energi panas bumi disebut juga energi geotermal. Nah, kalian garis bawah ini ya untuk eh, energi panas bumi. Jadi energi panas bumi disebut juga sebagai energi geotermal. Ya, ini kalian bisa garis bawahi. Energi panas bumi berasal dari pusat bumi. Nah, dari pusat bumi nih, jadi dari dalam bumi, ya, yang terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Teknologi modern saat ini yang telah memanfaatkan energi geotermal sebagai pembangkit tenaga listrik. Nah, ini ada gambarnya nih. Di gambar kalian, di buku kalian itu terdapat ada uapnya nih yang putih ini nih. Ini berasal dari perut bumi. Kemudian ada berbagai macam pipa. Nah, di sini banyak tekanan dari perut bumi ya, dari uap tersebut kemudian nanti bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik ya. Energi geotermal digunakan untuk memanaskan air. Uap air yang dihasilkan dapat menggerakkan turbin yang terdapat pada generator sehingga generator dapat menghasilkan listrik. Generator itu adalah sumber mesinnya ya. Jadi yang sumber mesin yang dapat menyimpan energi listrik ya. Kemudian awalnya itu dari uap air yang dihasilkan, kemudian dapat menggerakkan turbin. Nah, turbin ini nanti berputar ya, kemudian terjadi gesekan dan kemudian listriknya itu nanti disimpan pada generator ya. Dan kemudian nanti dapat menghasilkan listrik. Nah, itu adalah energi panas bumi yang bisa menghasilkan tenaga listrik. Yang ketiga, lanjut. Energi angin. Nah, jadi angin tiap hari kalian merasakan angin ya. Kalau misalkan kalian di luar, kalau di dalam mungkin yang ada kipas angin ya. Jadi, energi angin adalah udara yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan. Nah, ini adalah angin. Kalian kalau ditanya angin itu apa sih? Nah, jadi ini adalah angin nih. Angin itu ada pengertiannya. Jadi kalian garis bawah ya. Angin adalah udara yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan. Nah, itu sampai situ garis bawahinya. Jadi biar kalian tahu apa sih itu angin. Nah, ini adalah pengertiannya.
Angin banyak dimanfaatkan sebagai energi penggerak pada perahu layar. Nah, jadi perahu layar bisa digerakkan oleh angin, memanfaatkan energi angin, kemudian si perahu itu dapat bergerak. Tidak memakai mesin ya kalau perahu layar itu. Selain itu juga dimanfaatkan oleh negara Belanda nih. Negara Belanda itu adalah negara 1000 kicir angin. Ya, jadi ini kicir angin itu digerakkan oleh angin. Ya, kemudian ini energi angin dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik melalui kincir angin atau turbin raksasa. Turbinnya ada di sini, belakang ini. Ya, yang dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Generatornya di mana? Generatornya ada di bawah sini, di bawah banget ya. Di generator untuk menghasilkan listrik. Oke. Nah, jadi salah satu negara yang menggunakan energi dari angin adalah Belanda. Oke, karena Belanda itu dijuluki sebagai negeri 1000 kicir. Oke, lanjut di halaman 80 dan 81 kalian masih buka bukunya ya. Kemudian ada energi air. Selain energi angin ada juga energi air. Nah, jadi energi air itu bila kalian menemukan bendungan, nah bendungan ini bisa mengalirkan air ya, dan air ini di bawahnya ini nih, di bawah dari aliran air ini terdapat generator atau turbin ya, sehingga nanti di bawahnya ini dia ada generatornya yang dapat menghasilkan listrik. Nah, dari aliran ini si turbin itu dapat berputar, kemudian nanti bisa menghasilkan energi listrik. Sama seperti kerjanya seperti energi angin tadi ya. Nah, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA menggunakan bendungan air. Nah, bendungan itu di belakang tuh, di bendungan ini adalah aliran airnya. Ya. Air yang mengalir dari bendungan dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Nah, ini yang mengalir nih dari bendungan nih. Ya. Setelah itu energi gerak turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Dalamnya ini ada generator ya. Semakin deras aliran air, semakin besar listrik yang dihasilkan. Berarti kalau misalkan aliran airnya kencang banget, maka si turbin itu akan berputar lebih kencang lagi. Ya, sehingga nanti listrik yang dihasilkan oleh generator itu akan lebih besar. Oke, lanjut. Yang kelima, energi gelombang laut. Nah, jadi energi gelombang laut ini juga bisa menghasilkan energi listrik. Ada alatnya, kalian bisa mencari di internet bagaimana sih alatnya untuk membangkitkan energi tenaga gelombang laut. Gelombang laut itu ini ombak ya, gelombang laut itu ombak. Gelombang laut membawa energi gerak di sepanjang permukaan laut. Energi ini dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif untuk pembangkit listrik. Gerak gelombang laut yang naik turun dimanfaatkan untuk memutar turbin. Nah, jadi kalau misalkan gelombang laut ini, cara kerjanya seperti kalian menggoes sepeda. Ya, jadi sepeda itu kan kalian menggoesnya dari atas ke atas bawah ya. Sama seperti gelombang air laut ini. Air laut nanti dia itu kan terombang-ambing, atas bawah, ke atas ke bawah, dan kemudian nanti bisa memutarkan turbin. Nah, turbin ini kemudian gerakan turbin pada generator dapat menghasilkan tenaga listrik yang berputar. Nanti turbin itu seperti layaknya kalian menggoes sepeda. Ya, jadi roda belakangnya yang berputar, kalian kakinya naik turun kayak gitu ya. Seperti itu contohnya. Yang keenam, energi biofuel. Ya, bukan biofuel ya, tapi dibacanya biofuel. Oke. Energi biofuel merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Organik itu artinya dari yang bisa diolah kembali ya. Contohnya adalah ini. Buah apa ini? Nah, ini adalah buah, namanya buah ini. Nah, ini adalah buah jarak. Disebutnya buah jarak ya. Biji jarak dapat diolah menjadi biofuel. Nanti ini buah ini di dalamnya ada bijinya, disebutnya biji jarak. Ini buahnya buah jarak. Nanti bisa diolah menjadi biofuel. Biofuel itu seperti bahan bakar ya. Nah, biofuel merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti buah jarak, bunga matahari. Nah, bunga matahari kok bisa sih ada minyaknya? Ya, karena biji bunga matahari itu mengandung minyak, yaitu kuaci disebut itu ya. Kemudian kelapa sawit, ada kacang tanah, dan kacang kedelai dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar solar. Nah, yang namanya
bahan bakar solar ini kan minyak bumi, dia itu bisa habis sewaktu-waktu. Nah, kalau misalkan kita ganti dengan biji jarak ini, dia tidak akan habis karena biji jarak ini bisa ditanam dan berbuah kembali. Selain biji jarak ada lagi bahan bakar untuk disebut bahan bakar untuk biodiesel ya dari bahan-bahan makanan seperti ubi, singkong, sagu, dan jagung dapat diubah menjadi bioetanol. Kalau bioetanol sama biofuel, kalau biofuel ini adalah untuk kendaraan, kalau bioetanol itu ini biasanya digunakan untuk memasak ya atau juga untuk menggantikan bensin. Nah, bensin itu berarti untuk kendaraan juga bisa ternyata ya. Oke. Selain dari makanan, ada juga biofuel itu dihasilkan dari kotoran hewan yang difermentasikan, artinya yang sudah direndam berhari-hari dan kemudian menghasilkan gas. Ya. Kemudian bahan bakar ini disebut biogas. Nah, biogas ini bukan dari gas alam, tetapi dari kotoran hewan. Kotoran hewan itu bisa kita ambil tiap hari ya. Jadi tidak akan habis selama hewan itu masih ada. Kalau misalkan gas alam sewaktu-waktu bisa habis. Nah, makanya digunakanlah bahan bakar biogas ini sebagai alternatif atau pengganti gas alam. Ya. Selain untuk dimanfaatkan untuk memasak, biogas ini juga untuk kendaraan bermotor. Ya, lebih hemat dan juga lebih tahan lama. Oke. Nah, itu adalah ke-6 contoh energi alternatif. Ustaz harap kalian sambil membaca ya, karena biar bisa kalian pahami bagaimana saja, apa saja contoh energi alternatif. Oke, slide selanjutnya ada. Nah, selain kelima tadi, ada juga di sini. Nah, di halaman ada di halaman 111. Nah, di sini di halaman 111 itu ada juga alternatif pengganti baterai. Tapi ini tidak disarankan untuk mengganti baterai ya, karena ini adalah sebuah percobaan. Jadi di sini buah lemon ini bisa menyalakan sebuah lampu LED, nih, sebuah lampu LED ya dari 1, 2, 3, 4 dari 4 buah lemon. Ya, ini bisa menghasilkan listrik karena dia mengandung elektrolit yang dapat menghasilkan listrik. Elektrolit itu cairan ya, cairan asam ya. Melakukan percobaan mengetahui kandungan elektrolit tersebut. Nah, ini tidak harus kalian kerjakan, tapi kalian hanya akan Ustaz kasih tahu bahwa ada lagi pembangkit listrik ya dari buah-buahan selain yang Ustaz sebutkan tadi 6. Ya, ini adalah lemon. Oke? Nah, jadi lemon itu bisa menghasilkan energi listrik, tapi tidak besar. Tidak seperti panel surya, tidak seperti apa namanya? Bukan buah jarak ya. Tidak seperti gelombang air laut ya, tidak besar. Ini hanya kecil karena lampunya aja kecil tadi. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya ada tugas. Nah, di sini ada tugas untuk kalian. Kalian bisa membuka halaman 114. Di sini kalian kegiatan bersama keluarga membuat clipping energi alternatif. Ini adalah langkah-langkahnya. Lakukan kegiatan berikut. Pilih salah satu sumber energi alternatif. Jadi kalian cari energi alternatif yang kalian inginkan. Kemudian satu aja ya. Kemudian kumpulkan informasi tentang energi alternatif bisa dari majalah. Kalian bisa mencari energi alternatif itu atau pengertian itu dari koran atau internet ya. Minta bantuan orang tua kalian. Temukan manfaat energi alternatif tersebut. Ya, manfaatnya apa? Kemudian kelemahan dan keunggulan energi tersebut apa? Yang keenam, tempelkan di kertas 1 lembar ya yang kosong. Kemudian berikan hiasan agar clippingmu terlihat lebih menarik. Yang ketujuh ini gak usah ya. Yang ketujuh ini kalian gak usah. Jadi kalian cukup kumpulkan melalui laporan foto WhatsApp ya. Paling lambat seperti biasa hari Jumat ya. Paling lambat hari Jumat jam 9 malam kalian mengumpulkan tugas clipping ini ya. Jumat jam 9 Jumat
jam 9 malam terakhir mengumpulkan. Oke. Nah, seperti biasa ya. Kita lanjut. Kalau sudah kalian paham tugasnya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini kan yang tadi sudah membahas mengenai sumber energi alternatif dari pembangkit tenaga listrik sekarang. Ada nggak sih yang di makanan pengganti nasi? Nah, ternyata ada. Kalian buka halaman. Kalian buka halaman 104. Ya, ada makanan alternatif pengganti nasi. Makanan alternatif pengganti nasi. Nah, di halaman 104 ini yang pertama ada sagu ya. Berikut contoh 5 makanan pokok selain nasi. Ada sagu, ini asalnya dari Maluku dan Papua. Ada beras singkong ya, biasanya itu dipakai di Desa Cirende, Cimahi, Jawa Barat. Kemudian ada sakelan di Desa Sigedong ya. Kemudian jamawut, namanya jamawut nih, sejenis tanaman serealia. Serealia itu seperti gandum ya. Kemudian ubi jalar. Nah, ubi jalar itu kayak apa namanya? Ubi jalar seperti singkong kayak gitu ya. Beras singkong, kemudian ada sigedong, ya ini nasi jagung namanya. Ya. Kemudian ada jamawut, ya dari gandum. Ya, ini adalah kelima makanan pengganti nasi. Oke, ini adalah contoh-contohnya. Sambil kalian baca di rumah, ya, sambil kalian pahami juga. Nah, ini adalah pembahasan subtema 3. Energi alternatif dan juga makan alternatif. Oke, bisa dipahami? Kalau seperti itu, terima kasih atas perhatiannya. Ya, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat belajar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Jangan sampai kalian tidak belajar karena hari-hari biasa ini kita anggapnya kita belajar di sekolah. Jadi setelah kalian belajar, mengerjakan tugas, kalian bisa bermain seperti layaknya sekolah. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Ustaz ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.